Protes hasil lomba kicau mania di media Facebook terancam penjara ataupun kurungan. Ada apa dengan hobi kita kicau mania sampai sebesar ini permasalahannya? Oke, ini yang menarik ya baru-baru ini ya. Yang ada sebelumnya media PS Media, ada sebelumnya pemain PS pemain ataupun bahkan macam-macam, tapi hal-hal seperti ini sangat jarang ya sampai ke pihak yang berwenang atau ke kepolisian. Tapi kali ini masalahnya sampai ke pelaporan kepolisian dari pihak IO untuk melaporkan peserta atau pemain yang memang merasa kecewa tadi protes di media Facebook. Wow, sebesar inikah masalahnya? Seperti ini juga ya, kadang tidak ada balance atau keseimbangan di antara kicau mania dan juga IO juga. Kalau menurut saya biasanya kita bisa lihat itu banyak sekali di brosur tertulis keputusan juri itu mutlak. Jadi kalaupun kita komplain di lapangan itu tidak ada hasilnya, dan terkadang pihak penjurian itu tidak memberikan atau tanggapan jawaban yang memang bisa meredam kemarahan atau kekecewaan peserta di saat di lapangan itu. Akhirnya kicau mania melimpahkannya di media sosial. Banyak kejadian seperti itu. Dan juga ada juga yang memang kicau mania melimpahkan itu menggiring opini yang tidak baik bahwa sebenarnya itu salah. Tapi banyak juga kicau mania yang kecewa dan mengupload ataupun memberikan unek-uneknya di media sosial, tapi kejadiannya memang benar. Beliau melakukan itu kadang memang tidak mendapatkan hasil atau jawaban yang memang benar-benar bisa meredam atau diterima kicau mania tersebut. Akan tetapi di sini akhirnya berlanjut ke pihak berwajib. IO merasa ini adalah pencemaran nama baik dan akhirnya peserta ini dilaporkan. Apakah seperti ini yang memang harus dijalankan atau diterapkan? Apakah memang tidak bisa dibicarakan, ataukah memang IO yang memang merasa sempurna ataupun tidak salah, kicau mania yang selalu salah? Ini juga menurut saya tidak benar. Karena apa? Kicau mania dan IO itu mempunyai hak yang sama menurut saya. Di saat kicau mania memang merasa kecewa di lapangan, kita komplain, kita diberikan jawaban yang memang dapat kita terima dan memang layak. Itu hal yang memang mungkin bisa meredam segala sesuatu yang terjadi ataupun efek ke belakangnya. Akan tetapi di saat jawaban atau penjelasan dari juri untuk kicau mania tidak memang masuk di akal, tidak bisa diterima, ini yang menjadi akhirnya kicau mania melepaskan unek-uneknya di media sosial, dan pada umumnya mereka melakukannya di media Facebook, dan di situ dapat dilihat semua. Tetapi akhirnya ditanggapi oleh IO untuk menjadi menggiring opini, dibilang itu adalah pencemaran nama baik dan sampai ke pihak yang berwajib. Jadi kalau menurut saya ibaratnya kita IO juga jangan takut dikritik ya, jangan takut dikritik. Kalau memang merasa itu benar, kita tidak perlu melakukan hal-hal yang se-ekstrem itu juga menurut saya. Dan jangan merasa sempurna, jangan merasa takut dikritik atau jangan takut disalahkan. Karena apa? Yang menilai IO itu baik buruknya itu adalah kicau mania. Di saat IO itu masih bagus di mata kicau mania, itu mau bagaimanapun ada yang menyerang, menggiring opini dan yang lain-lain tidak baik, itu akan tetap peserta ataupun kicau mania yang merasa itu banyak merasa itu memang layak dan bagus, itu tidak perlu digubris dan akan tetap datang. Jadi seperti sekarang ini akhirnya kicau mania ini jadi apa ya namanya? Jadi kesannya jadi dikucilkan dalam arti ibaratnya kita komplain, tidak menerima jawaban yang cocok, kita naikkan di media sosial juga akhirnya menjadi polemik dan menjadi sebesar ini. Ya banyak juga yang akhirnya berkomentar, pemain nggak boleh protes, terus kalau kecurangan di IO apa pemain boleh laporin, kalau saling lapor mending nggak usah ada gantangan daripada penjara penuh. Ya benar, karena begini,
Di saat IO melaporkan hal tersebut, apakah kami Kicau Mania misalnya ya, saya menyuarakan juga untuk Kicau Mania dan IO. Kicau Mania melaporkan hal seperti ini, apakah memang bisa ditanggapi? Dan bukti-buktinya misalnya, perlu bukti juga kan? Dan hasil seperti ini, IO sama saja akhirnya melawan Kicau Mania. Menurut saya tidak baik. Jangan jadi kubu yang betul-betul terpisah. Karena apa? Gue rukun di hobi kicau ini menurut saya lebih baik. Bicarakan dengan baik, tidak perlu sampai jalur ke hukum. Kecuali terjadi tindakan-tindakan yang bermain fisik. Itu memang wajib ya, wajib. Karena itu memang sudah menjadi perbuatan yang tindak pidana. Tapi kalau hal-hal yang seperti ini banyak kok terjadi di media sosial, kekecewaan. Tapi IO yang memang merasa mereka tidak salah, mereka tidak akan terlalu menanggapi. Karena apa? Mereka tahu IO yang baik itu dinilai oleh Kicau Mania, bukan pembenaran dari IO tersebut sendiri. Bukan dari IO itu, oh kami yang terbaik, bukan. Tapi Kicau Mania yang akan menilainya. Bagaimanapun seseorang menggiring itu tidak baik. Kalau IO itu memang dianggap bagus oleh khalayak ramai Kicau Mania, itu akan tetap trending bagus. Dan di sini juga ada komentar, kalau ada pemain dan juri yang bermain atau ketahuan ngodeng, bisa nggak dilaporkan nggak Om? Iya juga. Jadi nanti jangan sampai Kicau Mania yang kecewa akhirnya membuat laporan juga. Nanti akhirnya IO yang kecewa buat laporan juga. Bahkan media yang kecewa nanti buat laporan juga. Bagaimana? Kan akhirnya hal yang seperti ini menjadi sorotan dari instansi kepolisian. Bahkan dari pemerintah bisa disorot. Karena apa? Di sini terjadi tiketnya juga, infonya bukan tiket kecil. Hal yang seperti ini disorot pemerintah, ini akan menjadi ladang atau pemasukan pemerintah. Wah, dilihat, wah ternyata hobi kicau ini bahaya juga, perputarannya besar. Akhirnya nanti ditetapkan undang-undang pajak untuk setiap lomba, itu jadi kelibetan juga. Nah, jangan hal-hal ini terjadi ya. Karena walaupun legal untuk lomba, cuman pemerintah kan belum mengambil inisiatif untuk ikut bercampur aduk ataupun ikut ambil andil di dalam hobi Kicau Mania. Jangan sampai itu terjadi. Jadi hal-hal yang seperti ini menurut saya ya terlalu berlebihan. Kecuali ada tindakan-tindakan fisik yang terjadi, itu mungkin hal yang harus dilaporkan. Tapi komplain ataupun bahasa-bahasa yang mungkin masih wajar lah ya, ibaratnya wajar peserta komplain. Wah, burung saya tadi kerja seperti ini dengan uploadan video atau bagaimana, ya mungkin hal yang wajar. Bagaimana menyikapinya supaya hal ini tidak menjadi besar, dan bagaimana hal ini bisa diselesaikan dengan kekeluargaan. Dan kita harapannya ya kicau yang hal-hal seperti ini tidak terjadi ya tempat lainnya juga, karena kita tahu Kicau Mania di sini ibaratnya saling membutuhkan juga dengan IO Kicau Mania itu saling membutuhkan. Di saat Kicau Mania kecewa, IO itu akan ditinggalkan. Di saat IO itu bagus, Kicau Mania akan berbondong-bondong datang. Dan hal ini perlu terjadi dengan ibaratnya seimbang. Dan ada juga yang ngomong kritik, saran, komplain hal yang biasa. Bener, kritik, saran, komplain itu adalah hal yang biasa, dan itu adalah untuk menjadi evaluasi untuk IO tersebut. Jadi bagaimana IO juga jangan merasa paling benar, paling sempurna. Karena apa? Itu ada suatu masukan, dan itu ada suatu ibaratnya ujian untuk IO untuk bisa lebih memperbaiki atau evaluasi, dan juga untuk menjadi trendingnya sebuah IO. Itu hal seperti itu pasti ada, karena tidak ada yang namanya IO mulus-mulus saja untuk perjalanan. Dan begitu banyak gantang eksklusif, dan sekarang banyak juga yang menerapkan sistem tanda tangan, perjanjian, media nggak boleh memberitakan hal-hal enggak, ataupun diboikot bahkan ke ranah hukum. Dan semoga hal-hal yang seperti ini tidak terjadi lagi ya, dan harapan kita Kicau Mania, IO, media dan yang lain-lainnya didukung dan tetap di jalur menikmati hobi tanpa harus ada persoalan hukum, kecuali ada tindakan-tindakan fisik yang memang dilakukan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.